Halo guys, jadi selamat datang di YouTube channel saya lagi, Wisan Deli Putra. Jadi hari ini, ya bukan hari ini sih, ini adalah bulan Desember maksudnya. Jadi ini anak-anak sudah pada libur, jadi saya pun bingung saya mau bawa jalan-jalan kemana kan. Karena kalau ke luar negeri, 3 anak itu agak gempong, jadi saya inginnya wishlist-nya itu saya ingin semuanya bisa ikut. Nah, jadi kita memutuskan jalan ke wisata-wisata lokal saja. Nah, jadi hari ini kita akan berangkat ke Samosir. Jadi sebelumnya eh, ini kita lagi persiapan ya, tapi sebelumnya ini yang ingin saya katakan nih kali ini saya akan menggunakan mobil yang tidak umum ya sebenarnya ya. Nah, ya sebentar. Nah, jadi ini mobil kita yang kita pakai. Oke, iya. Mobil apa itu? Yes, ini adalah Hyundai Stargazer ya. Bukan Starry ya, tapi Stargazer ya. Jadi ini adalah mobil tahun 2023. Jadi ini saya belum pernah lagi keluar kota pakai mobil Korea ya. Cuma kemarin waktu saya pakai mobil ini turns out kayaknya enak ya dipakai ya, luas di dalam. Jadi mari kita lihat dalamannya dulu ya. Oke. Oke. Ini dalamannya luas loh sebenarnya. Ini jarak kursi ini kemarin aja lumayan ya. Ini dia ada AC double blower. Oke. Nah, kemarin kita lanjut ke depan. Oke, jadi kita sudah berada di depan ya. Jadi first impression, ini nggak seperti low MPV ya nampaknya ya. Ya nampaknya agaknya lebih mewah daripada low MPV. Nah, jadi mobil ini ternyata dia ada Android Auto ya. Nah, jadi kalau kita masuk di sini, oke, well, itu tadi di dalamnya dia ada apa tuh namanya? Ada Android Auto. Nah, jadi ini akan jauh lebih memudahkan kita. Jadi kita tidak harus pakai phone holder lagi, kita nggak usah taruh di sini lagi. Kita langsung rely on head unit yang di sini saja. Kemudian kemarin saya ada bawa sebentar mobil ini ya dalam perjalanan pulang karena pas sudah tengah malam ya. Kira-kira jam 11 atau jam 12. Jadi kita lumayan jalannya lancar ya. Jadi kilometernya fuel consumption-nya itu berada di 8,2 per 100 km. Nah, jadi konsumsinya itu berapa itu? Coba kalian komentar di bawah. Jadi oke, so far yang lain ini holdernya banyak loh sebenarnya loh. Nah, ini coba lihat. Ini cup holdernya ada 2, sana ada 2, dan di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 lagi. Jadi mobil ini nampaknya akan lempang ya nampaknya ya. Nah, jadi oke, without any further ado, kita langsung aja siap-siap karena kita sudah harus muat-muat barang di belakang ya. Dan kita sudah harus berangkat. Ini kebetulan sudah jam 9.40. Jadi estimasinya kita harus sampai di pelabuhan sana jam 3. Tapi sebelum jam 3 ya. Itu berangkatnya jam 3, jadi maybe jam-jam 2 kita harus sampai lah. Kira seperti itu. Jadi mari kita langsung saja ya. Oke. Jadi ini adalah barang-barang yang mau kita bawa. Ini aja udah cukup gempong ya. Jadi ini barangnya cukup banyak. Jadi yes, kita butuh space yang lebih luas. Di mobil ini sangat cocok ya. Ini mobil sebenarnya udah cukup luas banget ini ya. Hebat juga. Oke, kita sebentar lagi akan berangkat. Oke, karena berhubung rumah kita dekat dengan tol Helvetia, maka kita langsung saja masuk ke tol itu. Well, ya meskipun di tol ini imbasnya akan lebih jauh, tapi kita bisa menghemat waktu. Ya, begitulah.
Menurut Maps, jarak ke Prapat via tol paling tidak ada 180 km. Itu menurut aplikasi. Ya, perjalanan ke Samosir ini sebenarnya cukup jauh sekali. Biasanya sampai di sana pun sudah bakal sore. Oh ya, sedikit informasi, kita harus sampai di pelabuhan sebelum jam 3 sore. Jadi kita masih ada waktu untuk istirahat. Mari kita ke rest area. Oke, jadi kita sudah sampai di rest area kilometer 65. Jadi di sini kita ada rest area, jadi kita masih bersama mobil ini. Jadi mobil itu menunjukkan fuel consumption di angka 6,9 per 100 km. Jadi kalau kita konversikan, kira-kira mobil itu berjalan 1:14 km. Wah, ini lumayan ya. Jadi itu bukan murni jalan di tol saja. 80%-nya memang di tol, tapi 20%-nya itu di dalam kota tadi, macet-macetan di jalan kecil lagi, ya kan. Wah, tapi so far yang membuat saya tidak expect ya, mobil ini di dalamnya luas pula loh. Ya, luas, tidak seperti LMPV kalau memang posisinya LMPV ya. Jadi kita di dalam nyaman gitu loh. Nah, jadi saya rasa sih kali ini pilihan saya yang tepat untuk memilih mobil ini ya. Jadi terima kasih juga sudah menyewakan ke saya. Oke, jadi ini kita akan ke toilet dulu ya. Kita istirahat bentar sebelum kita lanjutkan perjalanan kita lagi ya. Oke. Nampaknya rest area ini sudah mulai ramai dan banyak toko-toko yang sudah mulai buka. Oke, jadi satu hal yang mau saya bilang ya, dari saya melihat dari rest area ini ya, sudah jauh lebih membaik ya. Nah, jadi sebenarnya Indonesia sudah ada perubahan yang lebih lanjut ya, tapi memang masih belum maksimal ya, terus terang ya. Kita lihat dari rest area sini saya sebenarnya sudah much better ya. Ini tempat-tempat jualan ini seperti oke, ini apa ini? Oke, Alfamart ya. Oke. Jadi nah, itu ada CFC lagi di sana itu. Nah, ada Pertamina ya. Oke. Jadi sudah jauh lebih baik sih. Malah ramai pula. Kadang-kadang orang-orang di sini malah jadikan ini sebagai tempat wisata lagi. Aduh, saking nggak banyak tempat wisata di sini ya. Oke, jadi kita akan lanjut lagi ya. Let's go, let's go. Semalam saya. Oke, tadinya itu 6,9, tapi ini 7,1 ya. Ini kita masih ada perjalanan 121 km lagi. Nah, ini mobil ini termasuk luas ya. Nah, jadi kita pun nggak sempitan nih. Jadi mantap nih, mantap. Ini kenapa ya mobil Stargazer ini kurang laku ya? Padahal sebenarnya mobil ini bagus loh ternyata. CVT-nya udah jauh lebih baik ya, nggak seperti yang kemarin saya duduk di Proton Saga itu kan mesinnya Kia ya. Dia karakternya mirip-mirip kayak yang kemarin. Tapi ini dia udah jauh lebih membaik. Dan akhirnya kita kicknya lembut aja dia udah mau naik gasnya. Kalau yang kemarin tuh aduh berat banget. Jadi dia mesinnya jadi boros. Tapi kalau ini malah jadi irit loh. Nah, tol Medan sudah menunjukkan kemajuan. Terakhir kali saya lewat, jalan tol hanya bisa terkoneksi sampai dengan tol tebing tinggi saja. Kali ini secara resmi sudah bisa sampai ke Sinaksa alias Siantar. Kemudian ternyata ini ada soft opening gerbang tol Simpang Pane yang baru, yang terletak di setelah kota Siantar. Wah, perjalanan bisa semakin nyaman dan singkat. Jadi sisanya adalah jalan lintas biasa yang dimana kita masih membutuhkan lebih kurang 45-1 jam untuk sampai ke Parapat. Wow, di pertengahan jalan ini kita bisa melihat banyak monyet mangkal untuk menunggu makanan dari mobil-mobil yang lewat.
Sebenarnya ini sangat berbahaya sekali, mengingat mobil mungkin bisa saja menabrak monyet tersebut. Nampaknya sebentar lagi kita akan sampai di Parapat. Ini bisa kita lihat dari pemandangan danau yang sudah terlihat. Oh ya, baru teringat kalau kita belum makan. Bagaimana kalau kita makan di Parapat saja? Oke, jadi kita sudah sampai di Parapat ya, atau seputaran Danau Toba. Jadi masih bersama mobil ini. Jadi mobil ini tadi setelah jadi ceritanya dari rest area tadi kita lurus terus kan. Ternyata pertamanya kita seharusnya keluar di Sinaksa ya. Tapi turns out ternyata yang tol baru udah dibuka dan masih dalam masa percobaan. Nah, jadinya kita akhirnya bisa hemat paling tidak 30 menit. Nah, karena ternyata dari Sinaksa ke apanya ini, simpang apa itu namanya? Itu jauh banget loh. Masa ada 30-40 km lagi. Jadi kita bisa lebih irit 30 menit paling tidak. Dan sekarang masih belum jam 1 kita udah sampai Parapat. Tadi kita berangkatnya kan jam 10 lewat nih kayaknya. Jam 10 kayaknya atau jam 10 lewat. Jadi kita bisa sampai di sini cepat banget gitu loh. Jadi mantap sekali ya. Ini kita sekarang mau cari makan dulu. Nah, jadi kita harus cepat ya, karena pas jam 1 kita makan, siap itu nanti kita langsung antri kapal, oke? Ini adalah restoran legend di Parapat. Ada yang pernah kemari? Oke, jadi ini kita sudah berada di restoran Asia. Jadi ini adalah tempat legend ya nih. Nah, tempatnya pun agak klasik nih. Nah, ini di sini menjual makanan Chinese food ya. Nah, jadinya kita makan Chinese food di sini. Jadi bagus juga loh. Kita udah lama kan nggak kemana. Tapi ya. Jadi karena kita masih ada waktu ya, paling tidak kita masih ada waktu 1 jam ya. Ya udah jam 2 kita udah harus jalan ke pelabuhan ya, jadi supaya kita tidak telat. Memang sudah tidak jauh sih, tinggal jalan ke sana aja. Tapi kalau bisa sih jangan sampai telat. Oke? Jadi mari kita cepat makan saja. Makanannya sudah keluar. Tampaknya enak sekali. Setidaknya paling enak di daerah Parapat saya rasa. Oke, mari kita makan. Kita pertamanya kita wajib tes mie ayamnya dulu nih. Enak nggak ini? Mestinya enak. Kemudian tahunya gimana? Tahunya oke, enak kok. Wow. Ini kalian boleh datang kemari makan. Rasanya oke. Siapkan uang kalian ya. Oke, setelah makan kita pastinya langsung capcus ke pelabuhan Aji Bata supaya tidak ketinggalan kapal. Hah? Ya. Let's go. Kita lagi jalan-jalan, lihat-lihat ya. Oke, jadi kita sudah sampai di pelabuhan Aji Bata ya. Jadi kita rencananya kita akan naik kapal Ihan Bata ya. Nanti kita bakal nyebrang pakai kapal, mobilnya naik ke dalam ya.
Jadi, ayo kita lihat. Let's go. Oke, jadi ini kita sudah sampai di lantai 2-nya ya. Ini lantai 2 dari waiting area ini sebenarnya masih banyak yang belum jualan ya. Jadi ala kadarnya saja. Jadi di lantai 2 nih banyak orang nunggu ya karena view-nya bagus. View-nya bagus ini. Nah, tuh nah. Hei. Jadi kita bisa lihat pelabuhannya langsung di situ. Ya. Inilah pelabuhan Ajibata ya. Oke, jadi itu kapalnya udah datang ya. Jadi ini jelas ya. Udah hampir jam 3. Jadi ini udah sampai. Ayo kita langsung masuk ke mobil. Kita langsung nunggu aja, oke? Oke, jadi sebentar lagi kita akan nyebrang ya. Nah, jadi kita sekarang harus standby di dalam mobil ya. Karena nanti setelah mobil dari kapal keluar kita juga sudah harus masuk. Oke? Tidak terasa kapalnya sudah tiba dan kita mulai mengantri masuk kapal. Ya, ini adalah saat-saat yang sangat menyenangkan ya. Kapan lagi kita bisa naik kapal? Oke, jadi ini kita sudah sampai di atas kapalnya ya. Ini lagi proses masuk mobil. Oke. Nah, jadi itu ada kapal yang lebih besar sebenarnya itu, tapi lagi tidak beroperasi. Ini kayaknya kapalnya lebih kecil. Entah iya entah enggak, tapi saya rasa lebih kecil. Nah, jadi oke. Nah. Oke, sembari kita nikmati, kita keliling-keliling dulu ya. Oke, jadi kira-kira begitulah. Ini kapalnya kecil ya. Jadi pakai mobil pun payah ini nampaknya nih. Kalau kalian lihatnya seperti itu, ini bawa keluar dari mobil aja kosa susah sih. Jadi parkir di sini, di bawah sini udah paling enak nih. Nah. Udah paling enak tuh. Akhirnya, setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kapalnya jalan juga. Oke, jadi ini kapalnya udah jalan ya. Jadi, seperti yang bisa kalian lihat, iya, anginnya ini lumayan gede ya. Oke, nah ini nanti mungkin perjalanannya lebih kurang 30-45 menit. Nah, kita mungkin bisa sampai. Jadi kita menuju ke sana pastinya, ya. Jadi kita lihat gimana. Di senang. Oke, ini kita sudah sampai di itu pelabuhannya ya. Ya, pasti. Oke. Jadi kita sudah saatnya kita harus balik ke mobil. Ayo kita pelan-pelan jalan ke mobil ya. Setelah turun dari kapal, ya kita masih butuh perjalanan lebih kurang 30 menit setidaknya untuk sampai di hotel tujuan kita. But well, kalau kita membahas jalanan di Samosir itu sangat menyenangkan sekali. Tidak padat, jalanannya mulus. Rasanya enak sekali, kecuali satu hal yang nanti akan kita rasakan. Dan yes, kita sudah sampai di hotel. Apa ada yang tahu hotel apa ini? Oke, jadi ini kita sudah sampai di Hotel La Bersa apa? Hotel and Convention Center. Oke, jadi kita kali ini kita memutuskan untuk tinggal di sini. Ini adalah hotel yang proper ya di Samosir ya. Sebelumnya, hotelnya biasa-biasa aja, tapi kali ini jauh lebih baik, ya kan? Nah, jadi nanti kita explore dalam dulu ya. Jadi sebelumnya kita akan bahas soal Hyundai Stargazer ini. Jadi ini mobil turns out sangat mengejutkan ya. Jadi mobil ini irit ya,
Dia 1 banding, dari rute Medan ke Samosir itu ya ada tolnya, tapi kebanyakan jalan lintas ya. Jadi dia paling 1 liter 12,5 kilometer per liter. Jadi oke, tergolong standar ya. Tapi mobil ini di dalam kabinnya ini luas loh. Jadi kenapa ya mobil ini kurang laku ya kan? Ya, atau laku ya? Tapi saya nggak banyak nampak di jalanan masalahnya. Lebih banyak Avanza ya kan, Xpander. Tapi mobil ini sangat underrated. Jadi orang nganggap remeh sama mobil ini. Padahal sebenarnya mobil ini sangat bagus loh. Ya, cuma ya after sales-nya saya kurang tahu. Tapi mobil ini sangat oke sih, gitu loh. Jadi oke, jadi kita coba lihat ya. Apalagi di dalamannya ini luas loh. Nah, coba lihat. Nah, legroomnya aduh luas banget. Aduh bro, mantap banget. Jadi ya menurut saya ya, mobil ini sebenarnya rekomen loh. Jadi sebenarnya setelah saya bawa mobil ini, saya sedikitnya jadi jatuh hati sama mobil ini. Nyaman ya kan. Terus bantingan suspensinya itu enak banget gitu loh. CVT-nya responsif lagi. Jadi dengan teknologi yang ada, dia sudah ada Android Auto. Jadi tadi ini seperti yang tadi di video ya, itu sangat memudahkan ya. Jadi kita tidak usah pakai phone holder lagi. Malah kita sudah bisa nebeng pakai head unitnya sendiri. Jadi sangat jauh memudahkan. Jadi ini kabin yang luas loh. Avanza Xenia kalah loh yang seperti ini loh. Xpander saya yakin juga nggak kalah. AC-nya dingin, mobilnya irit. Itu tadi dia bisa 12,5 karena mobil banyak hidup lama ya pas berhenti ya. Kita nunggu kapal tadi sempat nyala juga ya kan 10 menitan. Kemudian tadi di rest area juga mesinnya nyala terus ya kan. Tapi yes, ini irit sekali. Saya suka. Oke, jadi cukup untuk pembahasan mobilnya. Jadi kali ini kita akan lanjut masuk ke dalam hotelnya. Inilah yang saya maksud dengan hotel yang proper. Labersa harganya ketika saya datang lebih murah daripada Hotel Mariana. Tapi ini memang hotel beneran. Dari interiornya, kemudian dia ada lift. Bahkan sampai kamar hotelnya seperti hotel pada umumnya. Hebat sekali. Wow, rupanya kamarnya bagus. Hehe, bagus banget. Ini baru standar hotel. Ini saya yakin ini bisa dibuka ini. Jadi kita coba buka dulu ya. Oke, ini di luar. Ada di luar kan ini. Oke. Jadi ini betul ada kolam renang lagi ya kan. Wow. Parkirannya luas. Aduh, gak kayak hotel-hotel Samosir pada umumnya. Mau parkir aja susah. Ini parkirannya udah banyak kayak gini. Cukup nggak sih? Cukup dong ya kan. Mantap. Ini recommended nih. Wah. Nice. Oke, seperti yang bisa kalian lihat ya, ini hotelnya proper banget ini ya. Ya, mirip seperti hotel di Medan pada umumnya. Gak seperti hotel kayak di Samosir. Tempat parkirnya juga luas. Jadi kali ini saya merasa puas ya. Jadi ini adalah hotel yang proper ya. Dan harganya di bawah harga Hotel Mariana nih, jadi mantap. Oke, jadi ini kita mau pergi makan dulu ya. Let's rolling. Oke, selamat malam semuanya. Jadi ini kita sudah sampai di restoran seperti biasanya ya. Ini adalah Rumba Pizzeria. Jadi ini berada di daerah Tomok ya. Oke, jadi tidak any further ado, kita langsung aja karena udah lapar kita. Oke, let's go. Restoran Rumba ini menu utamanya adalah western ya. Restoran ini sangat terkenal dan berada di daerah Tomok yang terkenal banyak hotel di sini. Soal makanan Anda harus coba sendiri.
pizza, spaghetti, risotto, Anda wajib datang kemari bila Anda ke Samosir. Ah. Oh. Waduh, kita makan dulu. Kita tes makan dulu ya. Pak, enak. Enak. Panas. Ini itu ya. Minuman enak. Panas nih. Kita tesnya sikit-sikit aja. Minumannya enak. Jadi ya, makanan di sini lumayan enak. Tapi menurut saya ini adalah restoran legend. Rasanya tidak kalah dengan makanan-makanan di cafe Medan. Oke, morning semuanya. Jadi hari ini pagi ini ya, kita akan cari sarapan dulu. Ini sarapan hotel nih, nanti coba kita lihat ya. Hanya dengan melihat saja kita sudah tahu kalau ini adalah hotel yang proper. Dari tempat makannya sampai makanannya itu sendiri. Pilihan makanannya benar-benar banyak. Beda dari hotel yang biasa kita nginap. Di sini kita bisa pesan telur omelet yang akan dimasak langsung. Kita juga bisa request Indomie pula. Belum lagi kue-kue mini cake dan kue basah lainnya juga banyak variannya. Saya jadi bingung mau makan yang mana dulu. Oke, jadi ini pilihannya termasuk lengkap ya. Ini pilihan makanannya tadi ada nasi goreng, kue-kue ini semua kan. Termasuk sangat lengkap ya. Ini sangat proper hotel loh sebenarnya loh. Jadi recommended sekali. Nah, kita ambil makanan dulu ya. Akhirnya kita ambil nasi lemak dengan sosis, Indomie, bahkan kue-kue juga kita tebas. Wah, ini bakal kenyang sekali. Oke, jadi terus terang ya, ini saya baru kali perdana saya merasakan ada hotel proper di Samosir ya. Nah, sebelum-sebelumnya, bukan apa ya maksudnya gimana ya, tapi kurang proper sih, termasuk dalam makanannya, termasuk oleh tempatnya, kurang proper menurut saya. Tapi yang ini proper pula loh, dan harganya masih aman sih kalau menurut saya. Harga sejutaan, 1 jutaan, 1 juta kecil dalam satu malam. Jadi recommended sekali tempat ini. Jadi Anda boleh tes kemari ini. View-nya pun bagus, nanti kalau ada waktu kita lihat ya. Oke, kita makan sosisnya dulu. Hah? Oh, sudah. Enak. Enak. Sosisnya enak. Ini kita coba nasi lemaknya dulu ya. Tadi kalau di sana tempat nasi lemaknya ini wangi sekali nasi lemaknya. Kita coba. Ini rasa apa itu? Rasanya strong sekali nasi lemaknya. Ya. Kemudian kita tes nasi gorengnya. Kita ada bawa nasi goreng juga nih. Nasi goreng. Nasi gorengnya itu enak loh. Nah, ini benar-benar enaknya. Bukan karena gratis. Tapi memang enak. Jadi saya rasa recommended ya. Belum lagi
Ada mie-nya. Hmm. Hmm. Mantap sekali. Nah, kemudian tadi ini kita ada request telur setengah matang ya. Hei, ini Tata. benar-benar sangat proper sekali nih hotel ini. Jadi mungkin jadi satu tolak ukur yang baru ya buat kita jadi pengen datang lagi. Kita makan dulu ya. Oke, jadi setelah makan tadi di dalam, nah ini saatnya kita jalan di luar ya. Kita berjemur sebentar dulu ya. Nah, jadi saya mau kasih tahu kelebihan di sini selain tempat tinggalnya bagus, makannya proper, pemandangannya juga proper. Nah, mari kita lihat ya. Kita lihat di situ tuh. Di belakang parkirannya luas sekali. Oh iya, mereka akan buat waterboom di belakang. Oke, kalian udah nampak tadi? Itu pemandangannya, mantap banget ya. Tuh belakangnya macam pantai gitu. Aduh, mantap sekali bro. Jadi pemandangan ini ada dua, mau yang arah ke arah ke perairan, atau kita mau satu lagi, kita ke arah ini. Nah, itu ada pemandangan. Ya, kita bisa jalan dari samping sana. Nah, ini. Oke. Waduh, gile. Kalian siap apa mau mandi di sini ada nah. Waduh, mantap banget. Ini mantap loh, bro. Aduh, itu hotelnya, tampaknya hotelnya proper banget ya. Wah, ini hotel Samosir harus hati-hati nih. Kalau tidak berbenah nih, bakal dibom sama hotel-hotel modern seperti ini nantinya. Yes, anak-anak juga ikut menikmati liburan ini. Video ini akan menjadi kenang-kenangan bahwa mereka pernah jalan-jalan ke Samosir saat mereka kecil. Karena biasanya anak-anak juga suka lupa. Zaman sekarang sudah canggih, tidak sulit untuk merekam momen-momen yang indah seperti ini. Intinya, saya tidak capek untuk memuji hotel ini. Untuk harganya tidak mahal. Bisa jadi karena waterboomnya belum selesai, tapi saya harap harganya tetap sama. Untuk sekelas 1 juta di Samosir, saya rasa ini sudah the best. Karena biasanya hotel-hotel di Samosir itu agak tradisional, mulai dari parkiran yang sulit, sarapan yang biasa-biasa saja, sampai kamarnya yang memang biasa-biasa saja. Tapi ini malah bagus. Oke, jadi ini kita sudah mau berangkat lagi ya. Nah, jadi enak ya, sini ada basement ya. Mobil kita nggak kehujanan, jadi aman lah ya. Jadi ini kira-kira, wah, ini hotel proper ini. Mobil tidak sempit-sempitan, tidak pakai berlapis ya kan. Nah, kemudian di sini ada basementnya. Nah, oke, jadi ini kita mau berangkat dulu ke suatu tempat ya. Jadi teman-teman semua stay tune ya. Jadi kita hari ini akan jor-joran ini, kejar tayang. 1 hari kasih selesai. Oke. Namun, hotel ini bukan tidak ada kelemahan. Jaraknya ke daerah pelabuhan sampai Tomo itu rasanya cukup jauh, karena butuh 30 menitan untuk sampai. Tapi kalau tadinya Anda mau ke Sibiabea, hotel ini sudah berada di setengah jalan menuju ke sana. Tapi ya, tetap saja menurut saya jauh. Kurasa itu adalah satu-satunya kelemahan di antara banyaknya kelebihannya. Oke, jadi ini kita sudah sampai di, ya ini daerah pajak nih ya. Oke, kita lihat view-nya. Oke, ini daerah pajak. Jadi kita akan telusuri dalamnya ya. Oke, mari kita start jalan ya. Jadi ini masih belum rame ya, belum high season ya. Jadi masih belum parah rame. Tapi biasanya kalau
dekat-dekat liburan, gila rame banget. Oke, kini kita masuk. Bila Anda datang ke Samosir, jangan lupa singgah di pajak ini. Di sini menjual banyak baju-baju dengan berbagai kualitas dan sebenarnya harganya juga tidak mahal. Tapi bila Anda pandai tawar-menawar, rasanya akan sangat murah. Jadi selain itu, juga ada jual tas mainan, juga ada rumah adat serta acara-acara seperti si gale-gale. Oke, jadi souvenir di sini sebenarnya nggak mahal ya, tapi tetap kalian tawar deh ya kan. Nah, sebenarnya barang-barang yang dijual mirip-mirip sih sebenarnya. Nanti kita lihat ya, ada belanja apa ini ya. Oke, Di penghujung jalan dari pajak, kita akan mendapati rumah adat. Tentunya Anda bisa masuk ke dalam tapi harus bayar. oke, jadi ini kita sudah berada di belakang pajaknya ya. Jadi kalau kalian jalan sampai mentok, di sebelah kirinya itu dia ada rumah adat ya. Oke, jadi ini sebenarnya bisa masuk ini. Nah, ini seharusnya bisa masuk. Cuma ya berbayar lah. Kayak gitu ya. Bisa masuk sih. Dulu saya udah pernah masuk sebenarnya. Oke. Nanti kita lihat gimana ya. Oke, kalau yang ini terletak di pertengahan pajak. Biasanya ada acara adat seperti tarian si gale-gale. Tapi saat ini acaranya sedang istirahat. Oke, kita sedang beristirahat ya di tengah pajak nih. Di samping ini dia tempat yang ada dibuat apa acara si gale-gale namanya. Saya terus terang belum pernah ya ikuti acaranya, tapi ya gitulah. Oke, jadi itu dia kayak rumah adat ya ini ya. Tapi saya nggak tahu sih dalamnya ada isi atau enggak ya. Tapi itulah kira-kira lah rumah adat orang Batak ya, rumah tradisionalnya yang seperti ini. Iya, jadi di bawah itu dia rumahnya tinggi ya, di bawah itu katanya mereka pelihara hewan ternak biasanya atau mungkin kayak babi gitu. Oke, jadi ini kita berada di daerah Tomok ya. Nah, ini daerah Tomok ini jalan-jalan kecil ini ya. Jadi kita hari ini makan Chinese food. Jadi kita udah terbiasa makan di sini. Oke lah, kita mutak ke sini sekali untuk makan. Jadi situ kita baru lanjut ke perjalanan selanjutnya. Oke. Sebenarnya Chinese food di Samosir ada di beberapa tempat. Salah satunya di sini, daerah Tomok. Oke, mari kita makan dulu. Dan ini ada ikan, telur. Ikannya. Ada ikan. Kayak puyuhan. Tusuk tuh. Nah, kita makan dulu ya. Nah, ini adalah jembatan yang terkenal yang ada di Samosir. Bila Anda ingin ke Menara Tele si Bea, Anda pasti akan lewat jembatan ini. Saking terkenalnya, banyak sekali turis-turis yang suka berhenti di sini untuk berfoto ataupun mejeng-mejeng di sini. Nah, karena kita sudah lewat jembatan itu, pastinya kita akan pergi ke suatu destinasi. Ayo, ditebak. Kemanakah kita akan pergi? Jalanan di daerah Samosir sejujurnya enak sekali. Aspalnya mulus sekali. Kalau bukan peak season juga tidak akan macet. Tapi jarak ke suatu tempat lumayan jauh kalau berdasarkan kilometer. Nah, sudah ada yang tahu kita sedang di mana? Yes, kita sedang menuju ke Bukit Si Bea. Sebenarnya ini adalah tempat wisata yang baru di Samosir. Oke, jadi ini kita sudah sampai di salah satu lokasi baru ya. Jadi ini lokasi hiburan baru di Samosir ya, yaitu mungkin kalian sebagian udah tahu ya, itu adalah patung Tuhan Yesus ya. Ini adalah daerah Si Bea namanya. Nah, jadi tadi masuk dengan lancar, tapi
sekali masuk kena 150.000. Ya, jadi harganya udah naik nih. Karena lantaran patungnya sudah siap. Dulu masih on progress. Disuruh bayar 50.000 seingat saya. Nah, jadi oke, karena kita sudah sampai, ini ada tempat wisata yang baru. Lagi kita jalan-jalan, kita explore, kita lihat ada tempat apa saja di sini, ya. Ya, sejujurnya pembangunan di sini juga masih berlanjut ya. Untuk sekarang kita cuma bisa melihat taman bunga, pemandangan-pemandangan tentunya patung Tuhan Yesus. Tapi kedepannya nampaknya akan didirikan kafe. Titi, Titi, ya. Oke lah. Jadi ini kita sekarang sudah berada di dekat patungnya ini. Nah, gimana? Sui nggak? Waduh, sui. Cakep ya. Jadi ini adalah tempat wisata yang baru ya. Jadi sebenarnya, menurut saya 150.000 itu agak overpriced sih sejujurnya ya. Karena dia masih belum ada fasilitas lain. Tapi ya memang semuanya ini rapi sekali sih. Jadi bunga-bunganya itu semua terawat ya. Itu semuanya terawat. Nah, ini semuanya terawat ini. Nah, ini semuanya bagus. Jadi bunga-bunganya itu, tanamannya itu semua terawat dengan rapi, bangunannya, toiletnya semua juga rapi. Tapi I don't know why, but saya rasa sebagai saya yang pernah jalan-jalan ke luar negeri, saya rasa agak bit overpriced ya. Karena kalau seandainya kalau tadinya satu mobil 100.000, much better ya kan. Tapi oke lah, itu bukan masalah besar. Saran saya sih lebih ke buat lebih banyak tempat nongkrong di sini, atau ya buat sesuatu seperti museum kah, atau apakah juga boleh. Itu bisa jadi lebih menarik perhatian sih. Intinya ada di update lah. Jadi sebagai saya, mungkin next time saya mau datang lagi gitu. Tapi kalau masih sama saja kan saya bakal merasa cukup lah ya kan. Jadi harus di update gitulah. Oke. Kita gendong yang si kecil. Nah, jadi kayak kali kita datang, yang besar masih kecil ya, yang nomor 1 ya. Jadi yang ini kali ini gantian, yang nomor 3 yang masih kecil ya. Oke, jadi cukup lah ya. Kita maybe akan melanjutkan ke satu tempat lagi ya, if possible. Nah, jadi kita lihat sempat atau enggak. Harusnya jalannya nggak jauh sih. Si kecil nampaknya sedang senang berjalan. Video ini akan menjadi memori yang tak terlupakan. Oke, last but not least, sebelum hari berubah menjadi gelap, mari kita ke satu tempat lagi yang tak kalah seru. Jalannya tidak jauh dari si bea-bea, dan ternyata jalannya sudah mulus sekali. Terakhir kali jalannya masih sangat parah sekali. Yes, ini kita sudah sampai di air terjun Ephrata. Jadi ini kita tiap kali datang kita selalu ke sini ya. Nah, ini update nih. 1 orang 7.000. Nah, jadi sebenarnya nggak mahal juga ya. Kalau bawanya kebanyakan ya mahal. Oke lah. Jadi air terjunnya kayak gitu tuh. Nanti kita coba lihat kita bisa mendekat atau enggak. Semoga bisa ya. Hai. Nah, jadi ini jalan masuk ke dalam ya. Setapak nih kalau yang bawahnya nih. Sebenarnya di atas itu pun bisa juga. Nah, ini kita benar-benar disuguhi pemandangan ya. Nah, sebenarnya kita kalau ke Samosir ini lebih menjurus ke santai ya. No rush, slow living lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita sudah hampir sampai di air terjunnya. Nah, ini kemarin waktu terakhir kali pergi kita nggak bisa jalan ke sini nih karena airnya terlalu deras. Nah, kali ini sudah bisa. Nah,
Kalau kalian wondering kenapa di sini becek, ini nih, air terjunnya masih jauh. Tapi airnya ini sampai kena ke kita nih, semburannya. Jadi, well ya, ini benar-benar satu tempat wisata ya. Jadi kalau bisa kita foto bersama, dan kita lihat dulu bagaimana. Tuh anak-anak lagi nunggu di bawah tuh juga. Oke. Nah, nanti kita lihat ya. Oke. Jadi nanti kita setelah foto-foto ini kita sudah akan balik ke hotel lagi untuk istirahat sebentar. Ini toh sudah mau jam 6. Nah, jadi well, sebentar lagi udah mau malam. Kalau bisa jangan sampai malam ya, karena jalanan kurang ada penerangan dari lampu jalan, gelap semua. Jadi well, kita usahakan sebelum gelap ya. Jadi minimal mungkin jam 6 kita mungkin sudah balik. Oke, OTW balik ke hotel dulu ya. So, jadi semua cakep ya kan. Kita kalau datang ke mari kan. Cuma sayangnya gitu. Kenapa sih sikit-sikit harus pakai duit gitu loh. Meskipun 7.000 tidak mahal. Orang bilang 7.000 aja satu orang. Bukan masalah itu loh. Karena gimana ya? Oke lah, karena mungkin teman-teman sekalian, mohon maaf kalau belum pernah jalan-jalan ke luar negeri. Itu kalau kita di luar negeri, ada yang semacam gini, ya sejauh itu alam itu biasanya gratis loh, nggak bayar. Bahkan yang dibuat-buat pun sebenarnya ada juga, banyak juga yang gratis, gitu loh. Tapi pendapatannya dari mana? Dari warga sekitar jualan. Nah, dibuatlah kayak warung atau tempat makan kayak atau gimana kayak kafe kayak atau kayak, jadi suasananya jadi hidup. Nah, jadi pemerintah advertisingnya ini. Nah, terus warga yang UMKM yang menjual makanan, pajak, nanti pajaknya disetor lagi dari UMKM, kan begitu. Jadi saya rasa kita butuh lebih banyak tempat wisata yang gratis gitu loh. Nah, seperti ini sebenarnya udah bagus ini sih, sangat bagus pun sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa ya, kok nampaknya airnya agak kuning. Lihat nih, agak kuning nih. Apa yang terjadi kira-kira? Coba komentar di bawah. Ya kan, bagi yang tahu kenapa airnya bisa menguning kayak gini ya kan. Oke. Ini kita bentar lagi akan balik. Ya, cuma itulah. Kita tunggu satu babysitter ke foto-foto dulu, mumpung dia sudah mau selesai kontrak dan sudah mau balik ke kampungnya, dan kebetulan kampungnya jauh, jadi lebih baik kita bawa jalan-jalan. Oke? Ini kayaknya sejarah dari part of history dari apa ya, Samosir ya. Ini si bea-bea yang tadi kita pergi, spot pandang si patungan. Nah, ini di sini butuh lebih tempat yang menarik perhatian bahwa orang bisa datang sih. Nah, ini Haria Kapohan. Ini di mana ini ya? Oke. Efrata ya. Oke, ini adalah tempatnya kan. Kemudian Tele ini agak ke atas sedikit ya. Ini adalah menara pandangan, dan makanya disayangkan sekali advertisingnya menara Tele. Tapi di sana kita cuma makan Indomie, kan gawat juga ya kan. Harus dibuatlah lebih tempatnya lebih menarik gitu loh. Dan hilangkan biaya-biaya yang nggak perlu, begitu loh. Gratiskan saja, tapi ya pemerintah ambil pajak dari pengusaha-pengusaha yang di sana. Nah, gitu aja sih sebenarnya, ya kan? Simple kan? Oke lah. Kita bentar lagi kita akan balik ya. Sebaiknya kita balik sebelum gelap sih, ya kan? Karena jalanan sangat gelap kalau di sini.
Oke, kita tinggal tunggu satu babysitter yang sedang foto-foto. Biarlah dia puas-puas dulu ya. Oke. Ya, begitulah jalanan di Samosir. Belum gelap saja sudah terasa gelap. Nah, kalau sudah malam rasanya seperti ini. Gelap sekali dan hampir tidak bisa lihat apa-apa bila Anda menggunakan lampu standar mobil Anda. Setidaknya butuh penerangan lebih. Sayangnya mobil ini tidak dilengkapi lampu tambahan. Nah ini kita makan lagi di rumah. Jadi tadi kita mau pergi ke satu tempat, ternyata tidak buka. Dan kita ada terlanjur berada di daerah Tomo. So, kita balik lagi lah ke rumah. Jadi kita hari ini makan chicken cordon dulu. Nah, kita ganti lagi menunya ya. Kemarin makan pizza, yang Italian. Hari ini kita makan yang Italian juga ya. Enggak, American. Terserah lah. Ya kira seperti inilah. Jadi ini chicken cordon bleu ternyata ukurannya gede banget loh. Nah coba lihat ini. Tadi saya udah makan seperempat nih, masih banyak banget nih. Nah tapi takli ini enak. Kentangnya pun banyak. Pokoknya satu porsi ini sangat kenyang. Oke, ini adalah hari terakhir kita menyantap sarapan di sini. Dan setelah itu kita harus cepat ke pelabuhan. So, mari kita main cepat saja. Oke, well, jadi untuk menunya Morlas masih konsisten ya, mirip sama yang kemarin. Ini ada sereal lagi. Oh, ada susu. Mau susu? Oh. Oke, untuk sereal. Jadi menunya masih konsisten ya. Paling sosis saja. Aku lihat itu lagi on the way kah atau apa ini? Kalau saya lihat. Oke. Jadi sudah, kita udah jalan-jalan tadi, kita udah lihat-lihat. Nah, sekarang kita kita lihat mereka makan. Sama memes. Tahu? Di makanan kita ini ya. Cuma lupa sendoknya. Mari kita ambil. Oke, jadi sebelumnya plannya begini. Maybe ini kita akan sudah pesan kapal yang jam 12.30 dan sekarang ini hampir jam 9. Nah, I tell you what, kita akan makan ini. Setelah itu kita akan siap-siap ya. Maybe estimation jam 11 kita sudah harus cabut dari sini karena perjalanan ke kapal ke pelabuhan itu mau setengah jam ya. Jadi lebih baik kita 1 jam sebelum kita bisa sampai. Jadi jangan kayak kemarin ya, ada kasus tinggal satu mobil jadi sempit-sempitan antara bisa masuk atau tidak, dan akhirnya satu mobil tidak bisa lewat. Nah jadi mau kita makan dulu, setelah itu kita berangkat. Oke, jadi kita mari makan dulu ya. Jadi saya ambil nasi goreng. Malam nasi buburnya nggak tahu deh, dingin. Malam buburnya nggak buka. Yang punya hari ini lebih Habis nggak kan? ya, ada campuran ikan teri. Wah, ini agak berbeda nih ya. Tadi saya ada ambil nasi lemak. Kita taskan. Oke, ini tadi kita baru siap muat barang ya. Nah, jadi ini barang kita tadi. Ini nggak terasa kita sudah harus check out ya. Nah, ini barangnya. Mau budget banyak sekali. Nah,
Nah, jadi ini rencananya kita akan langsung ke pelabuhan Ambarita ya, berarti ya. Nah, jadi ini kita akan check out dulu. Setelah itu kita langsung terus jalan ke pelabuhan. Jadi ini exactly almost 11 ya. Jadi perkiraan jalan kira-kira 30 menit. Nah, jadi sampai sana seharusnya sebelum jam 11.30 udah sampai kapal jam 12.30. Oke, holiday is over. Let's go. Jalan di Samosir sebenarnya enak sekali. Ya, seperti yang Anda lihat di video. Aspalnya mulus dan ada beberapa jalan berkelok. Tapi tetap saja enak. Cuma minusnya itu pada malam hari. Gelapnya itu keterlaluan sekali. Anda pasti akan mengalami kesulitan bila menyetir di malam hari. Kecuali Anda punya lampu tambahan. Surprisingly, ternyata kita diberi masuk langsung ke kapal. Lantaran ketika kami sampai kapalnya masih belum berangkat. Jadinya ya kita masuk lebih awal. Ya untung juga, hitung-hitung nggak perlu menunggu lagi. Oh, for your information, kapal yang ini lebih besar ukurannya dan bernama Ihan Bata. Ada yang tahu artinya? Oke, kita sudah sampai di dalam kapal nih ya. Ini baru jam 11.30. Kapal kita seharusnya yang jam 12.30, tapi katanya karena masih ada tempat. Jadi mau masuk nggak? Ya udah masuk aja kan, daripada kita nunggu sejaman lagi kan. Oke, jadi cukup untuk itu. Sekarang kita bahas soal mobilnya ini. Jadi mobil ini setelah saya pakai kemarin saya bolak-balik, ya konsumsi BBM-nya makin bagus ya. Jadi perhitungannya, mari kita pakai kalkulator ya. Dia 7,1 per 100, berarti 100 bagi 7,1, 1 banding 14. Waduh, itu jalan non-tol ya. Mungkin karena memang itu padahal sebenarnya track kita kemarin kontur jalannya naik turun itu. Seperti kita ke air terjun Efrata yang di Sibebe itu tanjakannya curam tuh, naik turun. Tapi tetap masih bisa 1 banding 14. Tapi itu dari Medan kan perhitungannya sampai kemarin ya. Jadi kita belum tahu nih nanti sampai Medan konsumsinya berapa. Tapi ini luar biasa sekali. Karena salah satu yang bikin irit itu manajemen transmisinya itu sangat bagus. Jadi penempatan RPM-nya itu sangat tepat sekali menurut saya. Jadi wah, mobil ini lapang, powernya bagus, irit lagi. Cuma sayang aja mereknya logonya H nih. Tapi kalau tadi logonya Toyota nih mantap sekali nih. Nah, jadi kira-kira sampai di situ ya kan. Jadi ini kita lagi ada waktu, nanti kita coba lagi kita jalan-jalan ke atas. Anak-anak sedang tidur di dalam mobil, jadi maybe kita nggak ganggu dulu deh ya kan. Jadi mereka tetap di mobil dulu aja, nanti jalan-jalan ya. Oke, jadi ini kita sudah berada di atas kapal ya, dan ini sedang berjalan nih. Nah, kita OTW ke sana itu ya. OTW balik ke Prapat ini. Tapi hari ini kapalnya lebih gede ya ukurannya ya. Inilah originalnya pertama kali launching nih Ihan Bata nih. Jadi ya meskipun itu pun dempetan ya, tapi gua rasa kapal kemarin jauh lebih kecil daripada yang ini. Yang ini kita udah berada di lantai 3 ini. Nah, masih ada 1 lantai ke atas lagi. Nah, ini mantap nih. Ini pemandangan jarang nih, harus ke Samosir baru bisa naik kapal ini ya kan. Sekali naik 200-an ribu, 230-an ribu ya gitu. Oke, mari kita tunggu ya sambil enjoy momennya. Nah, sambil kita menunggu di atas kapal, biasanya kapal Ihan Bata kalau Anda sedang beruntung, Anda akan bertemu dengan adik-adik yang membawakan tarian Bata. Ya, menurut saya sangat baik ya. Dihitung-hitung mereka melestarikan budaya mereka.
Oke, tak berasa kita sudah sampai dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke kota Siantar dan mencari makan di sana saja. Karena biasanya di Siantar lebih banyak varian makanan daripada di Prapat. Ya, hitung-hitung ini juga baru jam 12-an. Oke, jadi ini kita sudah sampai di kota Siantar. Jadi kota Siantar ini agak klasik ya, kayak kota-kota tua gitu. Nah, ini dia jalanannya nih masih ada tembok-temboknya nih. Kita masih bisa jalan dari dalam. Eh, rasanya beda sekali karakternya dengan kota Medan ya, yang udah jauh sangat modern ya. Tapi ya bagus juga ya, sekali kita melarikan diri, kita lari dari kota modern kita ke kota tradisional, itu sangat bagus sebenarnya. Oke, jadi kita mau cari makan dulu sih ini. Let's go. Yes, kita pilih rumah makan sehat, bukan bengkel sehat ya. Ini adalah restoran Chinese food. Ya, hitung-hitung orang tua suka. Kita dulu juga sudah pernah beberapa kali makan di sini. Karena restoran ini termasuk terkenal, Anda harus mencobanya. Oke, jadi tadi kita udah pesan makanan ya. So, mumpung masih ada waktu, kita coba beli roti ganda dulu. Jadi kita cari dulu roti gandanya di mana ya. Harusnya dekat-dekat aja, jadi kita jalan kaki aja. Jadi lebih berasa turis. Ini kita hari ini ditemani oleh itu. Oke. Mari kita cari dulu roti gandanya ya. Wah, ini ramai sekali nih. Ini roti-rotinya semua nih namanya ganda nih. Hebat. Nih. Sampai nih. Nih kita beli. Ini roti kelapa nih. Roti kelapa. Oke, jadi inilah kita beli loh. Banyak banget nih. Kita borong nih namanya. Tapi gak apa-apa lah, karena gimana juga kan. Kita sedikitnya beli oleh-oleh pulang. Jadi orang rumah juga bisa ikut menikmati. Oke, ini saatnya kita jalan balik ke restorannya. Oke? Nih. Sana makan Ami. Es krim. Oke, come on. Oke, kebetulan juga makanannya sudah keluar sebagian. Harusnya ini bakalan enak. Sayangnya kita saja yang kurang fotogenik. Oke, mari kita makan. Nah, ini tadi ada misti ayam ya, ada puyung hai. Kita tes makan dulu. Kita tes dari misti ayamnya dulu ya. Ini lebih enak nih. Lebih enak dari yang kemarin-kemarin. Kita tes lagi puyung hai. Ini lebih berasa loh rasanya. Nih, Enak. bro, makan deh. Jarak tol Siantar ke Medan itu cukup jauh. Rasanya agak dejavu sebenarnya. Lebih kurang praknya mirip pas kita ke Malaysia. Tapi sayangnya jalanan congnya tidak rata. And anyway, ada baiknya kita berhenti di rest area sejenak untuk beristirahat sembari ke toilet. Jadi ini rest area sebenarnya sangat berguna ya untuk meregangkan otot-otot. Tapi ya jujur saja, sejelek-jeleknya jalan tol ini tetap saja sangat berguna. Kita bisa berhemat lebih banyak waktu dan tenaga pun bisa lebih dihemat, serta pikiran juga tidak penat mengingat jalur lintas kita banyak yang SDM rendah. Oke, ini kita sudah sampai di rest area ya. Nah, jadi mobil dalam keadaan hidup, kita bergantian ke toilet. Tiba-tiba saja baterai mikrofon kita lowbat dan sayangnya kita tidak tahu.
Well, sebenarnya rest area di sini paling ramai karena memang perjalanan Siantar ke Medan itu cukup jauh. Jadi biasanya kita akan berhenti untuk istirahat. Kadang-kadang ada yang memang sengaja jalan-jalan. Nah, di sini banyak sekali kedai-kedai makanan atau warung ya. Saya sebut kedai atau warung karena memang mirip. Dan tulisannya pun memang ada warung. Nah, dan ya makanan yang dijual pun mirip-mirip saja sebenarnya. Plus, ada Indomaret dan Alfamart di sini. Well, ya sangat cocok juga ya bagi yang sampai di rest area malam. Karena bisa lanjut makan di sini dulu. Karena tadinya saya lihat makanannya juga tidak mahal-mahal amat ya. Nah, ya biasanya kalau kita pakai jalur lintas biasa, maka sesampainya di Medan biasanya sudah malam. Anda bisa lihat di video-video perjalanan saya sebelumnya, yang ketika tol itu masih sebatas tebing tinggi. Jadinya tol ini sangat menghemat waktu ya. Rasanya sampai di rumah belum akan gelap nampaknya. Oke, jadi ini kita sudah sampai di rumah. Tadi kita barusan bongkar muat. Oke, jadi ini kita bahas soal mobil dulu ya kan. Nah, jadi Hyundai Stargazer. Jadi untuk jarak tempuh kita kali ini, nah ini langsung lihat saya, langsung lihat. Nah, di 667 km. Ya kan? Dengan konsumsi 7,2 per 100 km. Jadi artinya wah, kali ini pecah rekor nih. Saya jalan 600-an kilo. Jadi sekali jalan itu memang sudah habis ratusan kilo ya. Entah 150-an kilo atau berapa, saya kurang hafal. Ya. PP. Kemudian kemarin kita memang agak lasak ya, kita pergi sana, pergi sini. Karena hotel kita itu berada di tengah-tengah, kita mau ke restoran harus jalan 20-an kilo sekali jalan. Kemudian kita ke tempat lain, pulang pergi juga sudah 40-an kilo. Kemudian kita ada ke tempat-tempat lain, tempat wisata lain itu yang which is jaraknya juga tidak begitu dekat ya. Tapi oke. Ngomong-ngomong soal konsumsi bahan bakarnya ini hebat loh. Dia 1 liter jalan 13,8 km. Wah, ini rekor baru nih. Karena sebelumnya saya pakai Veloz sama Mobilio itu hanya bisa ke range 12,6 12,7 km per liter. Ini bisa lebih irit, tenaga juga bisa lebih besar gitu. Jadi apa sih faktornya kenapa bisa seperti itu ya kan? Setelah saya bawa mobil ini, saya yakin bahwasanya memang mesinnya satu memang kuat. Nomor 2 memang manajemen transmisinya memang sangat bagus. Nah, dari mana saya tahu? Jadi dia sangat menyesuaikan dengan permainan kaki saya sendiri. Nah, jadi ketika saya butuh tenaganya datang aja. Nah, contoh kita ketika mau motong mobil, kita gas sedikit aja, RPM-nya sudah naik ke 3000 dan memang dia tidak selip, dia langsung ngegas, langsung maju mobilnya. Dia agak beda dengan CVT kayak Avanza yang baru ya, yang memang kayaknya powernya kebanyakan habis terselip ya kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kalau yang seperti Mobilio, tenaganya memang kuat, dia tidak selip, tapi memang transmisinya mungkin masih agak berat gitu loh. Memang ya kan CVT awal kan. Kalau ini kan memang udah CVT zaman now kayak gitu. Nah, jadi memang hebat sekali. Kalau gitu berarti saya menghabiskan 48 literan lah kayak gitu. Jadi seperti yang tadi saya bilang lagi dan lagi, mobil ini sangat best ya ternyata ya. Saya agak terkejut sih. Saya selama ini berpikir ya mobil Korea tetaplah mobil Korea kan gitu kan. Mobil Jepang adalah mobil Jepang. Tapi ini mobil yang spesial. Ya, kalau jangan kita lihat mereknya Hyundai ya kan. Ini mobil yang sangat mantap karena memang sangat cocok dengan orang Indonesia. Kabinnya luas, tenaganya kuat, ya kan. Bahkan kalau saya bilang kabinnya tidak kalah luas dengan Toyota Innova loh. Nah, kita lihat aja langsung.
luas loh. Padahal ini posisi duduk saya udah saya mundurin ini, tapi masih tetap luas. Kabin belakang lihat luas banget. Kenapa mobil ini kurang laku? Ya karena mereknya sendiri kan. Tapi kalau saya bilang ini best banget pula. Oke, jadi sekian. Itu kira-kira tentang Hyundai Stargazer, dan itu juga menandakan bahwasanya holiday is over. Video ini sudah selesai. Jadi bagi Anda yang suka dengan video ini, mohon klik like. Yang belum subscribe, tolong di subscribe bro. Oke, see you in another video. Bye bye.